kelompok 1, kami akan membuat video presentasi mengenai jenis-jenis penerjemahan. Tapi sebelum kita masuk pada penjelasannya, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari yang pertama. Perkenalkan, saya Sri Rizky Arbaningsi sebagai pemateri pertama. Dan saya Sumla Suamole sebagai pemateri kedua. Saya Sri Muti Omagap sebagai pemateri ketiga. Saya Siti Mutiara Ramadhani Mahdi sebagai pemateri terakhir. Oke, terima kasih. Langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan definisi penerjemahan. Seperti yang sudah tertulis di sini, pada umumnya istilah translation atau penerjemahan mengacu pada pengalihan pesan tertulis dan lisan. Catford 1965 mendefinisikan terjemahan sebagai proses pergantian suatu teks bahasa sumber dengan teks bahasa sasaran. Jadi maksud dari penerjemahan ini adalah suatu arti dari kata tertentu dengan definisikan dengan arti yang tertentu. Selanjutnya kita akan masuk di jenis-jenis penerjemahan. Secara umum terdiri dari 11 jenis, yaitu yang pertama penerjemahan kata demi kata. Penerjemahan kata demi kata hanya mencari padanan kata bahasa sumber dalam bahasa sasaran dan tanpa mengubah susunan kata dalam terjemahannya. Jadi penerjemahan tipe ini bisa diterapkan hanya bahasa sasaran mempunyai struktur yang sama. Lanjut, yang kedua penerjemahan bebas. Penerjemahan bebas adalah penerjemahan yang selalu terikat dengan sistem kebahasaan. Penerjemahan bebas harus mampu menangkap amanat dalam bahasa sumber pada tatanan paragraf atau wacana secara utuh dan kemudian mengalihkan serta mengungkapkannya dalam bahasa sasaran. Oke, saya akan mengembalikan kepada pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu jenis-jenis yang ketiga, penerjemahan harfiah atau literal translation. Nah, penerjemahan ini terletak antara penerjemahan bebas atau free translation dan penerjemahan kata demi kata atau word for translation. Penerjemahan ini dapat dimulai dari terjemahan kata demi kata, akan tetapi dibuat perubahan dan disesuaikan dengan kata dalam bahasa sasaran. Penerjemahan tipe ini biasanya diterapkan apabila struktur kalimat bahasa sumber berbeda dengan struktur kalimat bahasa sasaran. Seperti perbandingan 3 jenis penerjemahan berikut ini. Nah, di sini ada kalimat bahasa Inggris yaitu his heart is in the eight days. Untuk terjemahan kata demi kata, ini diterjemahkan secara satu-satu, yaitu his artinya kepunyaan, is heart artinya hati, is adalah, in dalam, de itu, eight benar, dan place tempat. Untuk terjemahan harfiahnya yaitu hatinya berada di tempat yang benar, dan untuk terjemahan bebas dia baik hati. Oke, sekarang lanjut ke nomor 4, yaitu penerjemahan pragmatik atau pragmatic translation. Jenis terjemahan ini mengacu pada penerjemahan suatu pesan yang menekankan pada ketetapan informasi yang disampaikan dalam BOSU atau berisi selama studi 6. Jika diperlukan, penerjemah harus menambah beberapa informasi untuk membuat terjemahan lebih jelas bagi pembaca. Contohnya, white cross baby powder is soft and smoothing, it absorbs moisture and keeps baby cool and comfortable. It contains chlorhexidine and antiseptic widely used in hospital and clinic. Ada beberapa kesalahan tata bahasa baik dalam teks asli maupun dalam terjemahannya. Kata soft misalnya tidak paralel dengan kata smoothing, dan ada kecenderungan penghilangan unsur subjek dalam kalimat terjemahannya. Nah, sekarang kita lanjut pada jenis penerjemahan berikutnya, yaitu penerjemahan aesthetic poetic atau aesthetic poetic translation. Dalam penerjemahan aesthetic poetic, penerjemah tidak hanya memusatkan perhatiannya pada masalah penyampaian informasi, tetapi juga pada masalah kesan,
emosi, dan perasaan dengan mempertimbangkan keindahan bahasa sasaran. Penerjemahan estetik puitik juga sangat berbeda dari penerjemahan pragmatik yang lebih mengutamakan penyampaian informasi yang akurat. Penerjemahan estetik puitik disebut juga penerjemahan sastra, seperti penerjemahan puisi, prosa, dan drama yang menekankan konotasi, emosi, dan gaya bahasa. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan pada jenis penerjemahan yang selanjutnya, yaitu penerjemahan etnografi. Menurut Breslin 1976 yang teman-teman bisa lihat di atas, penerjemahan ini berusaha menjelaskan pada konteks budaya, bahasa, sumber, dan bahasa sasaran. Jadi, kita sebagai penerjemahan harus peka terhadap bagaimana cara kita menggunakan bahasa dalam konteks budaya yang masing-masing, karena budaya itu dia berbeda-beda. Jadi, contoh yang saya ambil, di sini ada contoh penggunaan yes dan no, tapi ada satu contoh yang saya dapatkan, yaitu penggunaan kata modin. Kata modin itu, jika kita ingin mentranslatekannya ke bahasa Inggris, kita tidak bisa mengubahnya. Dia akan tetap pada kata modin tersebut, tidak diubah. Dan karena itu adalah budaya dari Indonesia dan tidak bisa diganti, dia akan tetap menjadi seperti awal, seperti kata modin. Mau diubah ke dalam bahasa apapun, dia akan tetap bahasa dalam kata modin, seperti itu. Oke, yang selanjutnya, pada jenis yang selanjutnya yaitu penerjemahan semantik. Penerjemahan semantik ini lebih terfokus pada pencarian pedanan pada tataran kata dengan terikat pada budaya bahasa sumber. Penerjemahan tipe ini berusaha mengalihkan makna konseptual bahasa sumber yang sedekat mungkin dengan struktur sintaksis dan semantik bahasa sasaran menurut New World 1981. Oke, jadi di sini ada contoh pada konteks atau situasi A. Harry ini menjawab pernyataan dari Mr. Aidoo. Yang pertama pada konteks A dia menjawab dengan menggunakan kata that, dan yang pada Mr. Harry dia menggunakan kata sir. Jika di dalam bahasa Inggris memang katanya berbeda, tapi dalam bahasa jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini maksudnya hanya satu, yaitu sir dan that itu adalah Mr. Aidoo tersebut. Seperti itu. Dan selanjutnya pada penerjemahan yang ke-8, yaitu penerjemahan dinamik. Penerjemahan dinamik ini disebut juga sebagai penerjemahan wajar. Amanat bahasa sumber dialihkan dan diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang lazim dalam bahasa sasaran. Selaras dengan sifat-sifat penerjemahan dinamik, kalimat bahasa Inggris ini. Contohnya, teman-teman bisa lihat pada contohnya, yaitu the author has organized this book since 1995. Jadi dari informasi yang saya dapatkan, jika contoh ini kita translatekan ke bahasa Indonesia dan menjadi penulis ini sudah mengorganisasikan buku ini sejak 1995. Itu bisa dikatakan kurang tepat bahasanya. Jadi kita gunakan organize ini, kita gantikan dengan menggunakan. Jadi kita ganti dengan menyusun. Jadi artinya itu akan menjadi penulis telah menyusun buku ini sejak 1995. Mungkin itulah penjelasan saya. Saya akan berikan kesempatan kepada pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materi. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu penerjemahan linguistik atau linguistic translation. Penerjemahan linguistik umumnya digunakan untuk menangani ketidaksamaan pada berbagai tingkat bahasa, terutama kalimat kompleks. Dalam kasus kalimat bahasa Inggris yang ambigu, struktur batin kalimat perlu dipahami untuk menghasilkan terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Misalnya kalimat Harry is willing to help berbeda dengan struktur batin, yaitu Harry is difficult to help, yang
mempengaruhi arti keseluruhan. Nah, selanjutnya itu penerjemahan komunikatif. Penerjemahan komunikatif, keselasan fungsi komunikatif antara bahasa sumber dan bahasa target menjadi kunci dalam penerjemahan yang efektif untuk memastikan bahwa terjemahan tidak hanya benar secara sintaksis, tetapi juga logis dalam maknanya. Maksudnya, penerjemahan komunikatif ini menekankan bahwa terjemahan harus tidak hanya memiliki bentuk dan makna yang tepat, tetapi juga fungsi yang sesuai dengan konteks komunikasinya. Contohnya, perbedaan antara could dan will dalam kalimat bahasa Inggris untuk dapat menghasilkan efek yang berbeda, sehingga penting untuk mentransfer nuansa tersebut ke dalam terjemahan. Oh baik, itu saja materi dari kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, penerjemah harus memperhatikan konteks tata bahasa, konvensi penulisan, dan perbedaan bahasa saat menerjemahkan. Perbedaan bahasa menjadi hambatan utama dalam komunikasi, sehingga penerjemahan berperan sebagai jembatan untuk mengatasi hambatan tersebut. Baik, itu saja materi dari kami.